Program makan bergizi gratis dinilai mampu mendukung upaya swasembada pangan. Namun hal tersebut bisa berjalan asal didukung dengan perencanaan yang matang. Oleh karena itu, pemerintah akan memanfaatkan cadangan pangan nasional untuk mendukung program andalan pemerintah itu. Hal ini pun didukung oleh swasembada beras yang diprediksi tercapai pada tahun ini. Sebab stok beras cukup melimpah termasuk yang impor sebesar 4,25 juta ton pada 2024. Meski 2025 Indonesia diprediksi mencapai swasembada beras, belum tentu hal ini berkelanjutan pada tahun depan karena sejumlah kondisi. Ketika produksi berada pada titik nadir, maka yang bisa naik nggak bisa turun lagi di titik nadir. Selain itu ya karena faktor cuaca ya, dalam arti El Nino, efek El Nino 2023, lalu kemudian 2024 kita efek El Nino sehingga karena mundurnya masa panen ya, sehingga produksi kita jauh lebih turun lagi dari 1,4 turunnya 2024 2,5% turunnya. Nah, untuk itu kita berada pada titik nadir dan pasti naik 2025 nanti tahun ini. Dan kenaikannya 3-4% atau setara 1-1,5 juta ton beras. Sehingga beras amat sangat cukup tahun 2025. Dan kita akan mencapai swasembada beras di tahun 2025. Sementara itu, peneliti Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Randy Manilet, mengatakan pemerintah perlu menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah untuk memastikan MBG mendorong swasembada pangan. Karena tadi sudah dijelaskan kalau saat ini kondisi dari neraca beras itu masih relatif surplus gitu. Tapi kan kita juga perlu melihat secara historis gitu ya terkait bagaimana kebutuhan dari konsumsi di dalam negeri itu kerap kali memang tidak bisa dipenuhi dari produksi. Jadi jatuhnya impor gitu. Nah, disitulah sebenarnya poin kritisnya ya. Artinya kalau misalnya memang ingin dorong MBG sebagai salah satu pemantik untuk pertumbuhan sektor pertanian, seharusnya pekerjaan rumah di sektor pertanian, pekerjaan rumah yang sifatnya fundamental, misalnya pengadaan lahan, kemudian insentif untuk petani, kemudian subsidi, itu hal-hal yang menurut kami perlu dibenahi terlebih dahulu, apalagi kalau kita bicara konteks memastikan ya MBG ini bisa sustain dalam mendorong sektor pertanian secara umum gitu. Yusuf juga menyoroti kurangnya aspek perencanaan seperti tidak adanya koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha jadi penghambat program MBG. Padahal menurutnya aspek perencanaan yang baiklah yang membantu MBG dalam mendorong swasembada pangan.